Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli. Penyidik Bareskrim telah menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding sesuai atau identik dengan materi pembanding. Dengan hasil tersebut, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terus bergulir. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyidikan atas laporan Jokowi akhir April lalu. Sementara, gelar perkara kasus pencemaran nama baik baru akan dilakukan bila ditemukan ada unsur pidana. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya belum ada penetapan tersangka. Polisi sendiri pun dalam penyelidikan laporan Jokowi sudah memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizkon Syanipat. Selain itu, polisi telah memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Lantas akan kemana kasus tudingan ijazah palsu Jokowi akan bergulir bila polisi menggunakan hasil lapor Polri yang sudah diputuskan ijazah Jokowi asli? Akankah Roy Suryo CS yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi akan terjerat pidana? Tim TV One mengabarkan. Bareskrim Polri resmi menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli setelah melakukan hasil uji forensik dengan mencocokkan dokumen dan juga arsip milik pihak UGM. Penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Jokowi pun akhirnya dihentikan oleh pihak kepolisian. Namun kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus bergulir. Bahkan hasil lapor ini juga dijadikan bahan dalam penyelidikan. Dan sejumlah pihak pemirsa ini telah dipanggil oleh pihak kepolisian mulai dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, sampai dengan kader PSI Dian Sandi Utama. Pertanyaannya pemirsa, setelah kepastian keaslian ijazah Jokowi ini keluar, akankah pihak-pihak yang mempermasalahkannya ini akan berhadapan dengan jerat pidana? Itu yang akan menjadi pembahasan dalam dialog kita. Saya akan perkenalkan narasumber saya pada malam hari ini satu persatu. Di sebelah kanan saya pemirsa ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Sehat Pak Arianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Arianto ini juga sudah hadir ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kan Bareskrim Polri akhirnya menghentikan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya juga, apa sih sebetulnya dasar atau dari sisi teknis begitu sehingga pihak penyidik menghentikan penyelidikan dari dugaan ijazah palsu ini? Dasarnya Bareskrim menghentikan karena begini, yang disampaikan pengaduan ya, bukan laporan ya. Waktu itu kan Dumas, pengaduan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan oleh para pengadu itu kan dia mengatakan itu bukti-bukti bahwa ini terjadi bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan menurut dia. Tapi setelah dimasukkan ke polisi kemudian dikaji gitu, bukti yang dari dia itu bahwa itu ijazah palsu itu sama sekali tidak bisa dikembangkan karena tidak valid lah buktinya itu. Sementara penelusuran untuk ijazah itu asli atau tidak itu secara teori kan pakai penelusuran kepada UGM karena ijazahnya bukan digital, sehingga dia telusuri ke UGM, selingkungan sana, arsip-arsip bahkan sampai koran tahun dulu dan sebagainya itu sangat membuktikan bahwa ini ijazah ini asli gitu. Maka Bareskrim ketika menerima itu kan penyelidikan ya, yang nggak ada unsur apa-apa ya dia nggak akan melanjutkan ke penyidikan, pasti dianggap bahkan ditambah dengan lapor. Lapor itu sebenarnya tidak perlu untuk itu, tapi karena kemarin itu ditantang oleh mereka bahwa mereka pakai pembuktian forensik itu ya, maka Bareskrim menambahkan yang tadinya itu sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli dari penelitian yang nggak pakai digital, tapi kemudian ditambahi dengan lapor itu, diumumkanlah dengan pembanding ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding ijazah yang lain yang asli,
3 itu dibandingkan itu identik gitu. Ini masih dicanggah kan sama ini orang yang nggak tahu hukum itu. Oke, kalau soal identik proses itu otentik dan sebagainya itu menunjukkan orang yang nggak ngerti hukum bagaimana prosedur lapor itu. Tapi sekarang malah masih ngotot. Baris Krim saya senang itu langsung tidak diteruskan ya gitu. Cuman yang saya sayangkan waktu itu tidak digelar gitu sehingga dituduh bahwa itu apa yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa diketahui oleh pelapor maupun yang terlapor itulah sehingga mereka gencar memprovokasi bahwa itu berat sebelah. Kalau dari proses uji forensik sebetulnya apa aja sih yang dilakukan? Apakah dilakukan pencocokan dokumen dengan arsip yang dibawa oleh pihak UGM? Lapor itu Mbak ya untuk membuktikan apabila dokumen itu didapat ini diduga palsu dan apakah ini asli apa tidak harus dibandingkan dengan yang asli dong. Gitu. Tapi itu kan enggak. Kemarin itu kan yang menduga itu bahwa ini palsu-palsu. Mereka enggak menunjukkan mana yang dibilang palsu itu enggak ada. Cuman suruh kalau enggak palsu tunjukkan dong. Itu kan konyol itu. Cara pemikiran sesat itu. Tapi mereka memaksakan gitu. Jadi kayak gitu ya. Saya kira polisi sudah bagus kawan. Begitu ini tanyakan itu palsu, asli pasti yang di sini laporan yang bahwa ini fitnah jalan terus. Oke, kalau begitu saya mau ke Bang Aristo. Bang Aristo, apakah putusan Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan ini bisa dikatakan secara hukum final dan mengikat atau sebetulnya ada upaya hukum lain? Kalau final dan mengikat, ya enggak karena pengadilan. Ya. Final dan mengikat itu sampai Mahkamah Agung. Tapi putusan itu apakah menjadi bukti sentral nanti, karena temanya ini apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana, apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana, ya itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya, itu 2 otoritas. Nah kita kembali ke pertanyaan topik hari ini, bisa tidak terjerat pidana ya, bisa atau tidak dipidana? Nah jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi, ya. Legal truth, formal truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya, nah itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah persoalannya tadi, oh kenapa sih ini nggak selesai-selesai? Nah pelapor ini mencoba memberikan distance atau memberikan jarak legal truth terhadap real truth, kebenaran yang asli. Dia mengatakan, oh apa yang dikatakan UGM, apa yang dikatakan Bareskrim itu kan kebenaran formal ya, kebenaran yang mungkin saja dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Kan itu argumentasi utamanya dari Roy Suryo CS ini. Apakah memberikan distance itu diperbolehkan secara hukum? Boleh saja, artinya kalau, tapi kan ini sekarang dia lagi menghadapi pencemaran nama baik. Ya, artinya dibolehkan saja, tapi dia harus facing the consequences. Ya, konsekuensinya dia dilaporkan oleh Pak Jokowi yang mempunyai hak untuk melaporkan karena Pak Jokowi merasa, loh ijazah saya asli. Nah, memberikan distance itu diperbolehkan dan bahkan di KUHAP kan diberikan kesempatan oleh si terlapor ini untuk mengajukan bukti-bukti atau memberikan ahli sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia merasa, itu lapornya Bareskrim tipu-tipu, dia boleh mengajukan ahli, itu diakomodasi oleh KUHAP. Nah sekarang tinggal adu kuat nanti nih, ahli forensiknya Roy Suryo dan ahli forensiknya yang dilakukan oleh Bareskrim, metodenya mana yang lebih valid. Nah ini adalah upaya-upaya untuk memberikan distance, untuk memberikan jarak. Lewat mana untuk kemudian mengajukan ahli-ahli tadi tuh? Itu bisa lewat mana sih? Penyidikan, di proses penyelidikan, nah ini kan sekarang masih penyelidikan ya. Jadi tahapnya tuh penyelidikan, kemudian menetapkan tersangka. Itu diberikan akomodasi di setiap stage ini, di setiap step ini. Jadi kalau misalnya Pak Roy Suryo CS itu merasa, ini dimonopoli aja nih, Bareskrim disetel, UGM disetel. Itu kan artinya dia mau memberikan jarak kan. Saya punya kebenaran yang asli. Nah dia boleh memberikan saksi, memberikan ahli, memberikan dokumen. Nah tinggal kita lihat nanti validitasnya itu bagaimana. Nah, makanya memang
ada juga menariknya usul tadi bicara dengan Pak Arianto, gelar perkara secara terbuka. Itu usul yang menarik juga. Karena persoalan ini kan sudah berlarut-larut ya, sehingga orang bisa melihat ya. Karena kan tuduhan tadi, memberikan distance tadi kan orang tidak percaya. Mereka ini kan tidak percaya kan. Kalau dari pihak penyidiknya ini wajib nggak sih untuk menampung ketika ada pihak yang ingin mengajukan ahli dari pihak luar begitu? Hukumnya seperti apa? Wajib. Itu diatur di dalam KUHP. Lihat pasal 65 KUHP itu. Jadi itu konsepnya begini, ketika orang itu dituduh melakukan suatu kejahatan, itu adalah momen kritis dalam hidupnya. Karena kalau dia dituduh melakukan kejahatan, maka dia bisa ditangkap, disita, rumahnya digeledah, dan lain-lain. Artinya kemerdekaannya bisa diambil. Oleh karena itu, KUHP itu sebenarnya dalam sisi ini sudah mengakomodasi. Ya. Dan penyidik itu wajib memeriksa. Kalau ada permintaan itu wajib memeriksa, baik di saat penyidikan, artinya di saat pemeriksaan polisi ini, dan ketika nanti di saat pengadilan. Harus diperiksa. Jadi orang itu diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Nah sekarang kan persoalannya signifikan nggak nanti? Soalnya kan angin ini sudah mengarah ke Pak Jokowi, artinya angin kemenangan lah dalam tanda petik ya. Sedangkan sesuai topik hari ini yang agak terancam ini kan Roy Suryo CS. Kenapa? Tadi saya katakan ada bukti-bukti krusial yang sudah dikeluarkan. Apa itu bukti krusial? Hasil lab 4, kemudian otoritas UGM sudah mengatakan asli. Ya, kemudian ketika konferensi pers ada banyak bukti, yaitu misalnya klip koran zaman dulu bahwa diterima, kemudian foto-foto KKN dan lain-lain. Nah ini kan bukti ini sudah memenuhi syarat legal truth tadi. Apa tuh syarat legal truth sistem pembuktian itu? Untuk menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti loh. Nanti untuk memidanakan orang 2 alat bukti ditambah subjektivitas hakim yang disebut dengan keyakinan hakim. Artinya anginnya sudah ke arah Pak Jokowi. Pada waktu 2 minggu lalu kita dialog kan saya yang mengatakan ibarat pertandingan sepak bola ini sudah 2-0, 3-0 ini. Bukan lagi 1-0 kayak Indonesia lawan Cina kemarin. Jadi sudah agak dalam tanda petik telak lah. Gitu Mbak Vena. Kalau begitu saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto ini kan kalau kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini sudah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Tapi kasus pencemaran nama baik dari beberapa pihak ini juga sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dan masih berlanjut dan berproses begitu. Kalau untuk kasus pencemaran nama baik ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, untuk menyidik kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polda Metro, itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dan itu dari Bareskrim? Ya dari Bareskrim ternyata kan begitu ya. Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Bareskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu. Diulangi, bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh cuma 3 itu kan di bawah itu kan yang kong kali kong tuh. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai itu urusan kelihatan kok itu. Jadi gitu jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 2 itu tadi Pak. Mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu. Jadi kalau perlu kayak berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Pak Arianto, boleh nggak sih pembuktian atau pengujiannya itu digelar secara terbuka juga? Karena kan publik juga ingin tahu. Tidak ada ketentuannya dalam itu. Tetapi itu bisa dilaksanakan karena apa? Prinsipnya kan kita kan fair. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Dan itu gelar terbuka aja tentunya tidak terbuka untuk umum gitu. Nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar, terus CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. Perkara khusus, gelar perkara khusus nanti. Itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu. Supaya yang orang keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya Mbak ya. Maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi pencemaran. Kalau pencemaran itu gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun ada.
kemudian apa provokasi apa ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu? Ternyata memang ada. Fitnah ada apa enggak? Ternyata Nias. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim udah baca otomatis gitu. Ceritanya gitu. Jadi simpel kasus ini nggak repot gitu. Bukan hanya soal ijazah saja Pak Arianto dan juga Bang Aristo yang dipermasalahkan, tapi sekarang yang juga dipermasalahkan ini adalah soal skripsi dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.